empiriknya. Bukti empirik itu misalkan eh, Bu Enan merasakan langsung bisa saja, atau menyaksikan langsung bisa, atau melalui badan statistik. Biasanya itu kan pemerintah kan punya badan pusat statistik tuh. Misalkan 2 tahun terakhir ini 75% dari 100% orang tua salah dalam mendidik anak. Sehingga anaknya menjadi tidak taat beragama, menjadi etika, tidak punya etika. Itu kan ada terjadinya pola asuh yang salah. Itu bisa dijadikan sebagai oleh Bu Enan bisa dijadikan sebagai bukti ya, bahwa dasainnya ya, terjadi kesenjangan antara sholatnya. Oke, berikutnya, nah dari fakta tersebut maka muncullah pertanyaan, mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, apa dan siapa penyebabnya? Apakah ada kaitannya dengan ayat suci Al-Quran atau pemahaman secara subjektif? Atau boleh jadi ada pihak-pihak yang sengaja ingin merusak citra Islam. Itu nanti yang akan dicari. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijadikan sebagai pemahaman yang harus dilakukan penelitian untuk menjawabnya. Itu ya, dalam mencari masalah. Kemudian masalah atau ganjal tentunya yang merusak sistem yang ada. Tadi saya sudah sampaikan. Jika ada masalah yang keberadaannya tidak menyebabkan kerusakan sistem, maka tidak dinamakan masalah atau permasalahan pada penelitian. Ada tidak masalah yang tidak merusak sistem? Kalau nggak punya duit itu bisa merusak sistem nggak? Atau eh, apa? eh, Apa lagi ya? Susah tidur misalkan. Susah tidur itu kan masalah ya. Tapi masalah itu bisa merusak sistem atau tidak? Eh, Banyak Ya utang bagi gitu. seorang banyak utang. Banyak utang itu kan masalah ya. Tapi masalah itu bisa merusak sistem atau tidak? Ya bagi yang berpikiran kritis bisa-bisa aja bisa merusak sistem. Dia terlilit utang, akhirnya menghalalkan segala cara, mencuri, apa, membunuh misalkan, mencopet dan itu kan akan merusak sistem jatuhnya. Nah, bagaimana cara menangani supaya dia tidak terlilit utang? Itu kan bisa jadi masalah itu. Karena di dalam Al-Qur'an misalkan eh, hutang itu apa? Yang surat Ad-Dain itu kan surat paling panjang tuh. Ya, ada falyaktub harus dicatat, kemudian ada saksinya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa bisa diangkat menjadi sebuah permasalahan sebenarnya bagi kita yang berpikiran kritis. Ya, pada intinya kalau saya semua masalah itu eh, bisa diangkat untuk menjadi penelitian asalkan kita bisa mencari dan pandai-pandai mencari celahnya. Ya, mencari celah itu tadi ketika membaca situasi atau membaca apapun, ya tanamkan dalam ketika membaca itu pertanyaan-pertanyaan ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apa dan siapa penyebabnya? Apakah ada kaitannya dengan ayat suci Al-Quran? Atau pemahaman secara subjektif? Atau boleh jadi ada pihak-pihak yang sengaja ingin merusakkan Islam? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, sekarang teman-teman ketika membaca membaca artikel, membaca buku, jadi jangan hanya ingin menjawab pertanyaan apa. Tanamkan ketika membaca itu menjawab pertanyaan kenapa. Kenapa si penulis itu mengatakan begini? Apa dalilnya? Dari situ kan muncul apa namanya?
permasalahan nanti atau muncul masalah-masalah yang bisa diangkat untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Nah, itu tentang permasalahan. Sebelum saya masuk ke rumusan masalah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kita sampai 20-30 ya. 12 menit. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan masalah dan permasalahan ini? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke rumusan masalah. Oke. Rumusan masalah penelitian didasarkan pada latar belakang masalah. Nah, rumusan masalah itu eh, jadi rumusan masalah itu juga menempati posisi yang sangat krusial dalam sebuah penelitian selain latar belakang masalah tadi. Nah, eh, rumusan masalah adalah suatu keniscayaan dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah harus jelas dan tegas sehingga peneliti tidak meraba-raba dalam melakukan penelitian. Kalau tadi di latar belakang masalah itu eh, apa namanya, kita hanya mengangkat fenomena ya dan atau yang dasain, dasolan dan dasainnya, tapi di rumusan masalah itu nanti kita akan menyusun pertanyaan, pertanyaan tentang masalah dari latar belakang masalah itu pertanyaan apa yang ingin dijawab di dalam penelitian ini. Jadi, karena nanti rumusan masalah itu yang akan menjadi kompas dalam penelitian kita nanti. Ya. Contoh tadi misalkan eh, Bu Enan ya, yang ingin meneliti tentang etika komunikasi bagi santri gitu ya. Nilai-nilai nilai-nilai etika komunikasi bagi santri dalam Quran surat Al-Nur. Kira seperti itu. Maka dari judul ini eh, diangkatlah sebuah permasalahan atau atau judul ini berangkat dari sebuah permasalahan bahwa banyak santri ketika menerima informasi itu menjadi etikanya itu menjadi tidak baik misalkan. Ini misal ya. Nah, dari latar belakang masalah itu kemudian muncul judul. Nah, nanti ketika merumuskan rumusan masalah harus dibuat sebuah pertanyaan. Apa yang ingin dijawab atau yang ingin diteliti dalam permasalahan itu? Nah, ya, maka muncullah pertanyaan apa atau bagaimana penafsiran Quran surat An-Nur. Kemudian bagaimana eh, penerapan Quran surat An-Nur itu ya, dalam atau untuk menjadi karakter Islam, karakter membangun etika komunikasi yang berkarakter bagi santri. Itu kan dua dua permasalahan di sini atau dua poin yang ingin dicari jawabannya. Gitu ya. Jadi di rumusan masalah itu minimal ada dua pertanyaan. Nah, dalam merumuskan masalah tidak ada aturan baku apakah peneliti menggunakan pernyataan atau pertanyaan. Tapi kalau di kita level skripsi itu menggunakan pertanyaan. Ya. Dan kalimat tanya yang digunakan itu adalah kalimat tanya bagaimana. Bagaimana tidak menggunakan kalimat tanya yang lain. Tidak menggunakan kalimat tanya apa, kalimat tanya mengapa,
atau kenapa, tetapi yang digunakan adalah kalimat tanya bagaimana. Karena menurut para peneliti atau para ahli bahasa, kalimat tanya atau kata tanya yang eh, apa kalimat tanya bagaimana itu untuk menjawabnya membutuhkan penelitian. Tapi kalau kalimat tanya apa dan selain bagaimana itu tidak membutuhkan penelitian. Itu alasan. Oke, yang terpenting adalah peneliti harus menguasai apa problematik yang menjadi inti dari sebuah penelitian. Penelitian harus mengetahui fakta di lapangan jika penelitian tersebut berbentuk field research. Jika dalam penelitian kepustakaan, maka peneliti harus mengkaji berbagai konsep dan pemikiran dari bahan-bahan tertulis. Oke, oke, begitu teman-teman sekalian tentang masalah dan rumusan dan merumuskan masalah. Ya. Masalah dan merumuskan masalah. Silakan Ya, kalau ada yang mau ditanyakan. berarti kita bisa saja kalau langsung bikin judul tanpa Afwan menunjukkan Ustadz masalah terlebih mau dahulu. minta PPT-nya. Gimana Pak Anton? Oh ya, PPT-nya Kita saya share. berarti kita nggak bisa membuat judul terlebih dahulu ya tanpa merumuskan dulu masalah-masalah tadi saja. Harus Iya, masuk. iya. Judul itu akan muncul ketika masalahnya sudah ada. Idealnya begitu ya. Jadi yang pertama itu sebenarnya objek penelitian. Setelah itu mencari masalah dari objek itu. Baru kemudian merumuskan judul. Kalau judul duluan, itu nanti akan mencari mencari masalahnya yang agak susah. Bisa saja eh, judulnya itu sudah ada, tapi ketika dicari permasalahannya tidak ada misalkan ya tidak mau judul itu tidak bisa ditulis. Ya, PPT-nya silakan di-download. Saya sudah share di eh, kolom komentar. Ada yang lain? Bu Nazla, gimana? Aman ya? Ada yang belum dipahami? Insya Allah, ya, Insyaallah paham ya. Mau nulis tentang apa, Bu Nazla? kalau kalau misalnya dilanjutkan yang waktu itu yang listing Quran Oh, tentang apa ya? Saya lupa. eh, tentang fenomena pola pikir masyarakat tentang yang mengintegrasikan ibadah khusyuk dan etos kerja yang berbasis Al-Jumu'ah ayat 10 untuk mencapai keberuntungan. Hmm, oke, oke, oke. Ya, silakan ya, silakan. Cuma yang perlu dipertimbangkan adalah kalau di Living Quran itu kan hmm, gimana ya? Bisa-bisa saja, tapi harus menguasai eh, apa namanya studi lapangannya. Eh, saya khawatir nanti, tapi bisa-bisa aja sebenarnya kalau ingin penelitian lapangan, kemudian mengumpulkan datanya dengan wawancara, itu nggak masalah tanpa bersentuhan dengan angka-angka, itu nggak masalah. Ya, fenomena di masyarakatnya Bu Nazla, di kampungnya atau lingkungan di lingkungan kerja atau dimanapun, itu ternyata ada gap ya yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu bisa-bisa aja diangkat untuk dijadikan sebagai penelitian.
Bisa ya? Silakan. Tinggal nanti Bu Nazla permasalahannya itu sudah ada, tinggal merumuskan permasalahan itu dalam bentuk pertanyaan. Jadi sebenarnya gampang teman-teman. Kalau misalkan mencari masalah itu sebenarnya saya sih gampang ya. Eh, tanpa harus tanpa harus melihat langsung, sebenarnya bisa. Misalkan dari berita-berita yang sekarang kan lagi tren apa ya? Apa sekarang yang lagi viral? Nih, pola komunikasi pemimpin misalnya. Nah, sekarang kan lagi berseliweran tuh TikTok, Instagram, para apa namanya yang tidak setuju dengan pidatonya presiden. Sebenarnya pola pola komunikasi presiden itu apa? Pola komunikasi pemimpin itu gimana sih? Apakah yang eh, apa, ya seperti apa begitu ya? Yang itu kan sudah ada tuh fenomenanya sudah ada tuh. Tinggal nanti dicari ayatnya. Bagaimana sih pola komunikasi pemimpin di dalam Al-Quran? Tinggal dicari ayatnya. Itu kan masih menarik. Apa lagi ya? Yang viral sekarang tuh. Nah, sebenarnya berita-berita yang viral seperti itu bisa dijadikan sebagai fenomena ya, atau bisa dijadikan Korupsi. sebagai dasarnya ya korupsi. Bisa dijadikan sebagai dasainnya yang sedang terjadi. Kemarin itu kan ada yang meneliti tentang eh, apa namanya bagaimana seorang single parent ya, single parent itu memiliki konsep tawakal menurut Sya'rawi dan relevansinya dengan religious coping single parent. Nah, fenomenanya itu diambil dari data statistik bahwa banyak para single parent itu yang mengalami cacat mental, ya. Eh, Masuk anak, dia single parent, kemudian dia harus ngurusi anak, cari nafkah dan sebagainya. Itu kan mengakibatkan dia mengalami tekanan mental. Nah, diambillah statistik dari BPS, dari Badan Pusat Statistik, bahwa di tahun 2024 ada sekitar sekian persen baik single mother atau single father yang mengalami stres, bahkan sampai pada tingkat bunuh diri. Nah, itu bagaimana konsep tawakal itu cara memecahkannya bagaimana? Ya, di dalam Al-Quran sudah ada bahwa salah satu caranya itu adalah dengan tawakal. Tawakal yang seperti apa? Terus mengalir seperti itu. Itu ya teman-teman ya, kalau misalkan ingin mencari fenomena itu tidak mesti apa yang sedang dirasakan atau yang sedang dialami, bisa saja diambil dari Badan Pusat Statistik. Dikunjungi aja websitenya. Nanti statistiknya itu jangan jangan diambil dari kutipan orang lain. Kunjungi langsung websitenya. Di situ sudah ada. Oke, sudah 20.32. eh, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Silahkan eh, dipelajari lagi tentang masalah dan permasalahan dalam kita, bagaimana cara merumuskan masalah, dan selamat mencari masalah. Karena waktu kita sangat-sangat terbatas. Gak terasa nanti udah semester 6, gak terasa udah semester 7. Kalau tidak dimulai dari sekarang, khawatir nanti akan molor. Itu ya. Sekian dari saya. Eh,
Semoga ada manfaatnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz. Afwan.